Hola, kali ini adalah alur dari cerita film Deception of the Novelist yang menceritakan tentang pasangan suami istri yang terlibat tragedi kematian seorang wanita secara misterius di apartemennya. Hal ini membuat keduanya jadi tersangka. Mereka pun saling tuduh-menuduh satu sama lain. Siapakah pembunuh sebenarnya? Check it out. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Jay yang merupakan seorang penulis. Karyanya sangat digemari banyak orang karena berisi kisah cintanya yang sangat romantis bersama sang istri. Mereka pun dianggap sebagai pasangan yang sempurna dan menjadi inspirasi pasangan-pasangan muda. Akan tetapi, hubungan mereka sebenarnya tidak seromantis yang ditulis Jay pada novelnya. Istrinya yang bernama Kiki terkadang membuat Jay kesal karena sifatnya yang pemalas dan sungkan disuruh-suruh. Bahkan urusan pekerjaan rumah dan menjemput anak, Jay lah yang harus melakukannya. Si Jay hanya bisa memendam kekesalannya itu karena tidak ingin cekcok dengan sang istri. Jay hanya bisa sabar dan pasrah menjaga citra hubungan mereka yang sempurna di mata para penggemarnya. Lanjut. Selain pekerjaannya sebagai penulis, Jay juga memiliki bisnis apartemen yang diwariskan dari orang tuanya. Kebetulan, Jay juga menjaga apartemen tersebut. Suatu hari, wanita bernama Elaine datang dan ingin menyewa salah satu kamar di apartemennya. Setelah melihat-lihat, Elaine pergi dan tak sengaja meninggalkan tas belanjaannya yang berisi pakaian dalam. Jay pun membawa pakaian dalam itu dan berfantasi liar. Tiba-tiba, Elaine menelpon Jay dan meminta diskon biaya apartemennya. Karena baik hati, Jay sepakat dan meminta Elaine menandatangani kontrak. Singkat cerita, Elaine akhirnya tinggal di apartemen tersebut dan menjadi obat cuci mata untuk Jay. Suatu malam, Elaine mentransfer pembayaran yang hanya setengah dari harga sewa. Selain beralasan kalau isi rekeningnya tidak cukup, lantas ia meminta Jay datang ke kamarnya untuk mengambil langsung sisanya secara tunai. Demi uang sewa, Jay pun bergegas ke kamar Elaine dan berbohong pada istrinya. Di sana ia disambut oleh Elaine yang sudah dalam mode siap tempur. Dengan sangat manja, Elaine beralasan tidak sanggup membayar sisa uangnya. Ia lantas menawarkan membagi biaya sewa berdua bersama Jay. Dengan begitu, Jay bisa datang menginap ke kamarnya kapan saja. Awalnya Jay merasa ragu-ragu, tapi rayuan manja Elaine membuat Jay jadi panas dingin. Akhirnya, ia tak sanggup lagi menahan gejolak di dalam celananya. Wow, dan terjadilah adegan mantap-mantap. Kemudian hari-hari berikutnya, Jay beralasan untuk berolahraga ke tempat gym. Padahal yang sebenarnya terjadi pergi berolahraga ke tempat Elaine. Sampai suatu ketika, Elaine kembali berulah ingin minta sewa gratis apartemen pada bulan itu. Ia berjanji akan membayar semuanya pada bulan depan. Meski sama-sama enak, tentunya Jay menolak karena sudah terlalu banyak memberi diskon pada Elaine. Tapi untuk meyakinkan Jay, Elaine menulis surat pernyataan kalau Jay bisa melakukan apapun pada dirinya sesuka hati dan akan tetap membayar sewa setiap bulan. Seketika, Jay pun luluh dan siap menerima bayaran sewa kapanpun Elaine bisa. Mereka pun melanjutkan permainan dan tanpa Jay sadari, surat pernyataan yang ditulis oleh Elaine terjatuh ke bawah ranjang. Lanjut. Kiki mulai merasa curiga dengan kelakuan Jay yang sering pulang terlambat. Bahkan di hari itu, ia baru ada di rumah pagi hari. Sejak saat itu, Kiki pun ikut setiap Jay pergi ke tempat gym. Hal itu membuat Jay tidak punya kesempatan dan alasan lain untuk bertemu dengan Elaine. Selama berhari-hari, ia hanya bisa memanfaatkan waktu membuang sampah untuk sekedar beradu bibir singkat dengan Elaine. Karena sudah mulai tak tahan, Jay mengatur rencana liburan untuk Kiki. Sementara
Ia berpura-pura tidak bisa karena ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Singkat cerita, setelah Kiki pergi, Jay pun akhirnya punya kesempatan untuk bisa bermantap-mantap dengan Elaine. Lanjut, setelah istrinya pulang, Jay ternyata belum merasa puas dan menghubungi Elaine untuk bermantap-mantap. Tapi kali ini Elaine mulai berani memasang tarif setiap Jay ingin cuci helmnya. Tentunya Jay menolak keras dan mengalihkan kerisnya pada sang istri. Tapi saat ingin bermantap-mantap, Kiki menolak karena mereka kehabisan karet pengaman. Jay pun langsung pergi mengalihkan kekesalannya di tempat gym. Singkat cerita, pada suatu hari Jay panik pada Elaine membawa pergi anaknya tanpa sepengetahuannya. Ia pun bergegas mencari Elaine untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Untungnya Jay tepat waktu dan menemukan mereka di sebuah taman. Kali ini Elaine merayu Jay dan ingin meminjam uang yang jumlahnya tidak sedikit. Jay pun hanya bisa pasrah karena Elaine mengancam membeberkan hubungan terlarang mereka. Kelakuan Elaine tak berhenti sampai di situ. Elaine semakin memeras Jay dan meminta uang yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan ia mengancam menyebarkan video mantap-mantap mereka apabila Jay tidak menuruti kemauannya. Elaine juga mengingatkan kalau ia tiba-tiba mati, maka video itu akan otomatis terupload di internet. Jay yang merasa kebingungan meminta nasihat pada teman-temannya yang seorang pengacara. Mereka menyarankan agar menghilangkan nyawa Elaine, tapi tentunya mereka juga mengingatkan bahwa akan sangat sulit untuk lepas dari jeratan kasus pembunuhan. Akan tetapi, Jay tidak menanggapi serius saran dari teman-temannya. Singkat cerita, suatu malam Elaine tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan di jalanan. Polisi yang datang menyelidiki lantas menduga bahwa Elaine jatuh dari lantai atas apartemennya. Polisi pun datang memeriksa apartemen Elaine dan meminta Jay datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Awalnya Jay berkata bahwa hubungannya dengan Elaine hanya sebatas penyewa dan pemilik apartemen. Akan tetapi, ia tidak bisa mengelak setelah polisi menunjukkan surat pernyataan yang tulis Elaine waktu itu dan rekaman CCTV berisi tingkah laku keduanya yang sangat-sangat mencurigakan. Jay pun mengakui bahwa Elaine adalah wanita simpanannya. Tapi Jay berbohong bahwa Elaine pernah mengancam bunuh diri jika ia tidak bercerai dengan istrinya. Lantas, Jay kembali tidak bisa mengelak setelah polisi mengungkapkan fakta kalau terdapat bukti perlawanan di TKP dan mayat Elaine. Hal itu berarti Elaine mati bukan karena bunuh diri. Akhirnya, Jay kehabisan alasan dan mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Elaine karena kesal terus-menerus diperas. Seharusnya kasus ini telah selesai dengan pengakuan Jay, tapi seorang detektif psikologi pembunuhan bernama Miu Jin melihat keanehan video interogasi Jay dari gerak-geriknya. Miu Jin menganggap Jay telah berbohong meski Jay telah mengaku, tapi tak ada bukti nyata ia yang membunuh Elaine. Penyelidikan lanjutan pun dilakukan di apartemen Jay. Polisi menemukan buku diary istrinya yang berisi curahan kemarahan atas perselingkuhan Jay dan rencananya balas dendam pada Elaine. Polisi lalu membawa Kiki ke kantor untuk diinterogasi dan menunjukkan buku diary dan serat baju milik Kiki yang ditemukan di TKP. Miu Jin juga menambahkan bahwa Jay tidak ada di TKP saat kejadian berlangsung. Semua bukti dan fakta tersebut mengarah pada Kiki. Bahkan setelah diselidiki, ternyata Kiki mempunyai riwayat penyakit mental dan sering lepas kontrol. Miu Jin pun menyimpulkan bahwa Kiki lah yang telah membunuh Elaine karena telah menggila setelah ia tahu perselingkuhan suaminya. Tapi Kiki menolak semua tuduhan tersebut dan menganggap dirinya telah dijebak. Polisi pun kebingungan dan memilih membebaskan keduanya, tapi tentu saja tetap dalam pengawasan. Singkat cerita, saat mereka berangkat untuk menjemput anaknya, di dalam perjalanan ternyata Kiki membius Jay dan membawanya ke suatu tempat. Setelah sadar, Kiki langsung protes pada Jay karena telah menjebaknya sehingga ia
dikejar-kejar oleh polisi. Lantas Jay balik menyalahkan Kiki yang ternyata dari awal sengaja menyewa Elaine untuk mendekati suaminya sendiri. Jadi atas perintah Kiki, Elaine diminta untuk merekam mantap-mantapnya dengan Jay. Nantinya video itu untuk merusak reputasi suaminya. Kenapa? Karena Kiki sangat membenci Jay yang munafik menjual hubungan mereka dalam karya novelnya. Akan tetapi, dalam keserakahan Elaine luput dari perhitungan Kiki. Elaine justru menggunakan video itu memeras Jay dengan uang yang lebih banyak ketimbang bayaran dari Kiki. Lanjut, Kiki pun melampiaskan kemarahannya dengan menampar Jay berkali-kali. Kemudian Jay melawan dan berhasil melepaskan diri. Akan tetapi, dengan kondisinya yang terluka, Jay kembali ditangkap kemudian diikat pada alat pemotong kayu. Untungnya, polisi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Jay. Sementara Kiki pun langsung diringkus polisi. Singkat cerita, akhir film memperlihatkan fakta bagaimana Jay merencanakan dan mengeksekusi dengan rapi kematian Elaine. Jay menulis diary istrinya dan membuat rekam medis sakit mental palsu sehingga polisi percaya bahwa istrinya memang gila. Jay lalu membius Elaine dan merekayasa kematian dengan kematian istrinya. Jay juga membuat mesin pelontar otomatis seakan-akan Elaine mati didorong oleh seseorang dan membuat alibi dirinya berada di tempat lain ketika kejadian sedang berlangsung. Setelah itu, Kiki ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sementara Jay lepas dari semua tuntutan dan hidup bebas bersama putranya. Itulah akhir dari cerita film Deception of the Novelist. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, tinggalkan komen, dan subscribe.